Ya. Saya membayangkan ini. Anda itu kuat gitu loh. Ya. Aku membayangkan saya udah nggak sanggup nih. 15 meter di hadapan kamu, Iya. orang tua kamu dibunuh. Iya. Pada saat ini saya sangat senang sekali, kawan-kawan semua, kita mendapatkan tamu Bapak Rudi Hartono, ya, Rudi Hartono Nainggolan. Beliau sudah lama saya kenal. Beliau orang yang sangat bersahaja, seorang eksekutif muda, punya pengalaman yang luar biasa, dan saya katakan kepadanya, you are the special, limited edition. Kita akan explore, kita akan dengar nanti bagaimana nilai-nilai hidupnya dan bagaimana dia dapat membuat kehidupannya menjadi balance dan berhasil. Beliau adalah seorang eksekutif di perusahaan tempatnya bekerja, melayani dan mengendalikan beberapa perusahaan, dan yang luar biasa bahwa beliau ini adalah seorang yang aktif juga melayani di gerejanya, berbuat banyak hal yang saya sudah saksikan sendiri, bahkan beyond my expectation. Dan oleh sebab itu, welcome Bapak Rudi Hartono. Mungkin sudah boleh juga kita buka masker supaya pemirsa benar-benar melihat siapa ini Rudi Hartono. Ya, saya yakin banyak yang mengenal dia. Ya, dia seorang yang sangat humble. Ya, welcome Pak Rudi Hartono. Kita langsung to the point. Saya mau mendengarkan pengalaman Anda pada waktu kecil seperti apa sih? Karena ini menjadi cikal bakal. Dari sini saya mau melihat ke depan seperti apa ini kawan Rudi Hartono ini. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Terkait pertanyaan ataupun pengalaman waktu kecil ataupun latar belakang keluarga, sebenarnya kita ini lahir di sebuah desa yang tidak ada lampu listrik, ya, dan bahkan boleh dibilang ya jauhlah dari latar belakang yang menggambarkan nikmatnya hidup, ya. Ya, artinya makan saja kita bisa 3 kali sehari itu menjadi sesuatu yang hebat, satu yang mewah, ya. Sesuatu yang mewah. Itu pun kalau makan dengan nasi, ya, itu sudah luar biasa. Terus terang, kami ini lahir, saya di sebuah keluarga yang kecil karena bapak saya itu tunggal, ya, tidak ada punya adik, punya kakak, udah punya saudara, nggak ada, dia sendiri. Dan memang dulu opung saya banyak melahirkan, ya. Kalau saya dengar cerita ini ke saya, ya, ada lahir sampai 8 orang, ya. Tapi entah kenapa ada yang meninggal besar, ada yang meninggal kecil, sehingga bapak saya itu tinggallah satu-satunya dan digantilah namanya. Dari 8 orang tinggal satu. Tinggal bapak saya, itu pun dirubah namanya, ya, supaya hiduplah. Dan puji Tuhan, ya, bapak saya hidup satu-satunya. Ya, tadinya dia namanya katakanlah si A, setelah dia beranjak dewasa diganti supaya hidup yang satu ini, supaya jangan sampai tidak ada punya keturunan ini nenek saya ini, ya. Lalu tahun 1992 itu adalah hari gelap gulita bagi saya lah saya sampaikan. Karena itu sampai detik ini masih terkenang peristiwa itu dalam hati dan pikiran saya. Bahkan saya catat itu dalam buku diari saya. Hari itu hari Kamis tanggal 18 Juni 1995 jam 10 WIB. Waktu itu
Anda umurnya berapa? Saya umurnya baru 3 SMP kalau nggak salah. 12 tahun lah. Iya, iya. Dan memang boleh dibilang tidak banyak kenangan dengan ayah saya karena ayah saya ini tipenya pekerja. Oke. Ya, sering meninggalkan kampung, merantau ke negeri orang untuk mencari Nafkah lah. nafkah. Ya, lalu ayah saya ini akan pulang setelah panen di negeri orang. Dia bawalah itu ke kampung dan kita dibawain kue lah yang tidak pernah kita cicipi. Ya, nikmat rasanya. Yep. Tetapi itu tidak berlangsung lama oleh karena peristiwa itu adalah peristiwa yang benar-benar boleh dikatakan peristiwa Sodom dan Gomora, ya. Ya, artinya ya sampai kehilangan nyawa, ya. Ketika pembunuhan itu terjadi kepada bapak saya tahun 1995 hari Kamis tanggal 18 Juni itu, bagi saya hidup sudah berakhir. Ya. Dibunuh. Ya. Lanjut. Ya. Artinya bapak saya itu saya masih berharap ya, karena kejadiannya jam 10 pagi. Saya masih berharap dia akan masih tertolong di rumah sakit HGBP di Balige sana. Okay. Ya. Rupanya ya, saya bermimpi jam 12 malam itu bapak saya ini sehat kembali. Ya. Itu jam 12 malam sesudah pembunuhan. Sesudah pembunuhan. Oke. Lalu setelah itu hari Jumat itu, ya ini kan hari Kamis, besoknya Jumatnya sudah dibawa mayatnya dari Balige. Ya. Sudah meninggal. Iya, sudah meninggal. Dan saya masih tidak percaya. Ya, rupanya ini peti masih tertutup. Oke. Ya, setelah sampai di rumah kami itu dibuka, disitulah saya harus terima kenyataan pahit bahwa saya udah kehilangan seorang ayah yang saya kagumi, pekerja keras, tegas, dan juga rohani. Ya. Jadi boleh dibilang bapak saya ini ya, karena rohani, karena memikirkan hal-hal rohani, sehingga dia tidak memikirkan hal-hal duniawi. Ya, contohnya pergi untuk mencari kekebalan tubuh, atau mencari kekuatan fisik. Nah, jadi dia hanya banyak belajar tentang rohani lah. Ya, dia seorang yang sering berceramah di gereja, berkhotbah dan lain sebagainya. Jadi setelah itu kejadian itu, ya keluarga kami ya saya rasa sudah berakhir. Ya, kebetulan nenek saya pun sudah tua, ya tidak bisa lagi bekerja, harus dulu hanya mengandalkan ayah saya ini, anak satu-satunya, anak tunggal. Lalu setelah itu kejadian itu, ya boleh dibilang penderitaan lah terus yang terjadi. Ya, jangankan yang tadinya saya bilang bisa makan 3 kali sehari, ya ini makan sehari pun sudah sangat sulit. Ya, bagaimana? Ya, saya punya adik berapa orang, kami ada 7 bersaudara. Ya, saya baru umur 14 tahun, 14 SMP. Ya, ya saya juga masih butuh dibiaya untuk makan, belum bisa cari makan sendiri. Nah, ini sesuatu yang latar belakang keluarga atau pengalaman yang pahitnya luar biasa. Ya. Dan tidak ada yang kita andalkan, ya selain ya harus keluar dari masa-masa sulit itu. Ya. Dan saya boleh katakan di sini, ya, puji Tuhan saya memiliki seorang ibu yang luar biasa. Ya. Dan bagaimanapun sampai saat ini saya sangat kagumi dia, ya seorang ibu, ya dia harus biayai 7 orang anaknya dan 2 mertuanya. Ya, artinya 9 ya harus dibiayai hidup oleh seorang janda sendiri ya, dengan keterbatasan petani. Ya, kalau pegawai negeri ataupun guru masih lain cerita, tapi kalau ini petani, ya seorang janda ibu ya menghidupi 7 orang, ya 2 mertua, kami anak-anak 7. Nah, ini sesuatu single parent yang benar-benar
belum pernah saya temukan dalam pandangan saya ataupun dalam penglihatan saya. Jadi ya itulah latar belakang kami, dan memang peristiwa itu membawa kami ke dalam ujian yang sesungguhnya, gitu. Wow, luar biasa. Ini sesuatu yang di luar pemikiran yang dapat saya pikirkan. Saya tidak pernah menghadapi seperti ini. Pada waktu itu Anda berumur sekitar 14 tahun, Ya. SMP kelas 3. Iya. Dan Anda cerita tadi, apa yang ada di pikiran Anda pada saat itu? Saya mau tolong, saya mau bantu. Saya berpikir kalau saya harus tolong, saya tidak akan mampu. Tunggu dulu. Jadi kamu lihat dibunuh, kamu sendiri yang menyaksikan? Ada orang lain menyaksikan atau di pihak kamu maksud saya? Kalau yang menyaksikan sendiri secara langsung, ya sampai detik-detik ya nyawanya tidak tertolong, itu saya lihat sendiri. Iya. Jadi saya berpikir kalau saya ikut nanti kami dua-duanya Bisa jadi lewat. korban, bisa lewat. Jadi saya pergi mencari bantuan. Setelah saya lihat bapak saya ini sudah dikeroyok, ya sudah tidak mampu lagi keluar dari dari pengeroyokan itu, ya saya harus cari bantuan. Ya. Yep. Aku tidak mau menanyakan, Iya. dan saya kira tidak pada tempatnya juga Iya. saya bertanya atau meminta siapa dan bagaimana, Iya. itu saya nggak penting. Saya lebih tertarik kepada Anda. Ketika Anda menghadapi seperti itu, bagaimana? Apakah sampai sekarang masih teringat? Sampai sekarang masih teringat. Tidak Ya. bisa lupa ya? Tidak bisa lupa. Itu kadang-kadang dalam 3 bulan itu saya selalu harus mimpikan itu. Wow, Iya. sekali 3 bulan. Sekali 3 bulan. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Sudah tahun 95, sekarang 2021, udah 20 hampir ya 25 tahun. Ya hampir 25 tahun. Masih terus sampai hari ini. Nah, itulah mungkin naluri atau batin dari seorang ayah kepada anaknya, karena saya anak pertama, mungkin Pertama ya. ke saya mungkin turun itunya saya nggak tahu lah, tapi tidak pernah saya lihatkan 3 bulan tapi saya tanpa harus bermimpi, ya. Bermimpi tentang Kejadian itu. Oke. Iya. Begitu membekasnya itu di Iya. dalam diri, Iya. ya sampai hari ini ya. Iya. Saya tidak terbayang kalau, saya nggak bisa bayangkan. Nah, yang membuat saya bertanya lagi ini, gitu ya. Anda melihat kejadian seperti itu, ya kan? Anda masih remaja, ya kan? Ya. Pernah nggak pada waktu masih remaja atau sampai Anda dewasa? Karena saya lihat Anda ini sudah orang yang memulai menapaki karir gitu, ya kan? Tapi saya ngebayang gitu pada waktu remaja, SMP, SMA, bagaimana Anda bisa mengelola pikiran Anda itu? Apakah tidak ada dendam? Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat baik bagi saya. Saya terima kasih hal yang ditanyakan. Jujur, ketika saya di SMA di Pematang Siantar, Ya. mudah-mudahan ini ditonton guru saya nanti ataupun teman-teman saya waktu SMA, ya. Ya. Di SMA itu sebenarnya saya bukan tujuan sekolah, ya. Bukan tujuan untuk sekolah. Iya, tetapi saya hanya untuk membesarkan badan sedikit, Oke. ya. Oke. Dan terus terang, ya, saya paling bandel atau nakal di sekolah itu pada waktu itu, ya. Ya. Ya, saya harus dendam, Balas dendam. balas dendam. Mesti matikan Itu juga orang. sudah harga mati. Oke. Iya, tidak bisa ditolerir dan tidak bisa ada yang bisa halangi, dan itu sudah tujuan tekad yang harus saya lakukan. Ya. Karena saya lihat sendiri itu kejadian, Ya. ya. Saya berpikir ya nyawa harus ganti nyawa, Ya. ya. Saya tahu berapa orang mereka jumlahnya, ya. Orang-orang itu harus saya habisin, ya. Dan bahkan lebih daripada
apa yang dirasakan oleh ayah saya itu harus saya lakukan. Ya, itu sudah tekad saya. Ya, dan siapapun nggak bisa menghalangi. Itu dalam benak saya, pikiran saya. Tetapi saya tidak pernah ceritakan ini kepada teman-teman saya ataupun guru-guru saya di Siantar sana. Ke sekolah pun, ya, yang penting cukup hadir, ya, dan juga ya malas lah. Yang penting ya supaya badan lebih besar sedikit, ya sudah. Untuk bisa balas dendam. Nah, untuk bisa balas dendam. Nah, itulah cita-cita saya, dan memang itu tidak ada yang tahu, hanya dalam pribadi saya. Karena setiap malam itu terbayang kejadian itu, ya, yang buat saya ini tidak bisa lagi diampuni ataupun lupa begitu saja. Ya, karena mereka ada di penjara, cita-cita saya begitu keluar dari penjara, disitulah momennya nanti. Ya, begitu keluar dari penjara, di situ momen saya untuk membalaskan apa yang diperbuat kepada bapak saya. Jadi kamu sekolah untuk membesarkan badan, memupuk kekuatan, sambil menunggu mereka keluar dari penjara. Karena kan kalau pada saat itu kan nggak bisa, karena mereka di penjara. Ya nggak bisa, jadi nggak ada gunanya. Jadi kita tunggu dulu, persiapkan. Kita juga sudah hitung matang, ya boleh saya katakan di sini, di manalah yang paling hebat untuk mencari kekebalan tubuh, sudah itu tujuan saya. Ya, bila perlu ya tahan dibakar, tahan ditubruk atau apalah, tahan ditikam atau itulah cita-cita saya. Nah, begitu keluar atau tamat dari SMA, disinilah perputaran itu 180 derajat. Sesudah tamat SMA. Saya sudah tamat SMA. Oke. Ibu saya datang kepada saya, sampaikan. Saya membayangkan ini. Anda itu kuat, gitu loh. Ya. Aku membayangkan saya udah nggak sanggup nih. Jadi kenapa itu menjadi tekad saya? Pertama yang jelas karena saya lihat langsung kejadian itu di depan mata. Bagaimana dia dihajar, bagaimana dia dikeroyok, ya. Tapi karena dilihat, ya, kami anak-anak masih kecil, belum mampu berbuat apa-apa, itulah menjadi keberanian dari si pelaku ini. Jadi itu membuat saya, naluri saya, tunggu saya besar. Itu